ya, mengamankan dari tumbuhan ini. Sama itu, kecubung bisa ada manfaatnya untuk secara medis. Ganja pun sebenarnya ada manfaatnya. Nah, persoalannya adalah ketika kita menggunakan itu tidak sesuai dengan anjuran, tidak sesuai dengan keperuntukannya, itulah yang dinamakan tadi efeknya menjadi gila. Baik, sekali lagi ini harus kita hindari. Kita harus hati-hati dengan tanaman ini. Oke, lanjut. Nah, dari 9 alasan tadi kita lanjutkan ya. Dari 9 alasan tadi, bahwa ada yang ingin coba-coba karena beban kerja, karena ada anggota keluarga yang menggunakan, ada 9 tadi, itu oleh BNN dikelompokkan lagi. Alasan yang paling sering digunakan oleh si pemakai, kenapa dia memakai? Karena ini, karena ada bujukan dari temannya, karena ingin coba-coba dan ingin bersenang-senang. Kemudian alasan berikutnya yang lebih ringan itu karena mudah didapat. Kira-kira yang namanya narkoba saat ini mudah didapat apa susah, Bapak Ibu? Mudah. Yang nggak tahu susah. Tapi nyuwun sewu. Ini saya tidak mengajari, tapi ini adalah harus kewaspadaan kita sebagai kewaspadaan. Bahkan di apa namanya marketplace, di online itu ada artinya apa? Bahwa peredaran narkoba itu memang sudah sangat serius, sudah sangat peringatan. Kita harus Saya stres akibat beban kerja, kemudian anggota keluarga pengguna ini kelompok sedang, kemudian yang ringan itu biasanya jarang terkena kanker. Menggunakan alasan ini. Lanjut, itu keluarga dan pemaksaan. Ada 1-2 yang alasannya karena pemaksaan. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara resiko. Seorang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba, segala sesuatu itu pasti ada tindakan ya. Maaf, ada resiko ya. Resiko. Apapun ada resiko. Ketika kita bicara A, ketika saya bicara A, pasti ada resikonya ini. Ada tanggung jawabannya. Nah, demikian juga ini. Narokok ini selarang. Kita bicara dari segi, sebenarnya ini seharusnya Bu Lilis yang bicara masalah. Beliau di ahli hukum. Tapi inilah ancaman pidana bagi pemakai. Narkotika itu ada beberapa golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau yang bersangkutan itu kedapatan menggunakan narkotika yang golongan 1, itu ancaman pidananya adalah 4 tahun. Yang golongan 2 tahun, golongan 3 1 tahun. Tindakan apa ya? Lawan. Saya sampaikan BNN ketika ini penanganan ini di status itu lagi itu rehab ini apakah seorang, makanya kita kadang dengar berita si artis ini kedapatan memakai narkoba, si artis itu menggunakan narkoba dan mereka direhab. Apakah rehab ini zaman dia ya? apa ya istilahnya, sesuatu yang mengenakan itu bisa ada perlakuan khusus? Gimana caranya dia harus menghentikan kecanduan daripada si orang? Oh iya. Lanjut. Nah, kita bicara kalau dia pengedar seperti apa? Lanjut. Ya, si pengedar. Kalau pengedar ini hukuman mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun.
dan paling lama 20 tahun Wih, dan ada gila. ini. Ada yang masih ingat gembong narkoba yang dari Surabaya yang sekarang sudah dihukum mati sih. Dulu di Nusa Kambangan sudah agak lama juga. Ya masih ingat semuanya. Jadi gitu. Yang kemarin ada lagi tuh yang di luar negeri itu siapa namanya? Lee Min Ho. Siapa? Nah, itu artis ya? Enggak, saya agak lupa namanya. Tapi kalau nggak salah ada namanya Freddy juga ya. Itu yang sempat sampai terdeteksi di Thailand. Itu sangat susah untuk ditangkap waktu itu. Dan katanya lebih besar daripada Freddy Budiman jaringannya, jaringan internasional. Oke. Kalau Freddy Budiman sudah dieksekusi tahun 2016 atau berapa ya, itu sudah saya nggak ikut waktu itu, jadi nggak tahu. Katanya ditembak, katanya. Siapa ya? Saya nggak ikut, saya nggak tahu ya ditembak mana. Oke, lanjut. Itu dampak secara hukum tadi yang kita bicarakan. Sekarang dampak buat tubuh kita sendiri, si pemakai. Dampaknya seperti apa? Kan kita mesti tahu tak. Katanya Konem jujur. merasa tenang dan tertidur. Iya nggak sih? Aku puyeng. Iya. Enggak. Ada yang iya, ada yang nggak tahu. Gitu. Katanya seperti itu. Orang yang tidur karena penyalahgunaan obat depresan berbeda dengan tidur orang biasanya. Mereka nampak tertidur, tapi sebenarnya organ-organ di dalam tubuh itu mengalami halusinasi. Tadi kecubung tadi yang saya sampaikan, dia merasa nggak tahu di alam mana, dia merasa sumuk, dia merasa gerah, akhirnya dia telanjang, merasa terstimulasi, mendapatkan nanti kadang-kadang kalau di TV itu kenapa menggunakan narkoba, karena ada artis misalnya seperti itu, karena tuntutan pekerjaan, dia harus bekerja siang malam, syuting dan lain sebagainya. Katanya ini bisa menstimulasi tubuh sehingga tidak capek, katanya menurut mereka. Saya pernah ketemu orang yang sebenarnya dia sudah, waktu ketemu saya dia sudah tidak menggunakan barang tersebut.